Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ambat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Abdul Alim dengan NPM 2275363. Kali ini saya akan mempresentasikan paket tracer network representation. Oke, langsung saja. Objective: the network model in this activity incorporate many the technology that you will master in your CCNA study. It represents a simple version of how a small to medium sized business network might look. Feel free to explore the network on your own. When you are ready, check out the following step and answer to the question. Oke. Jadi model jaringan ini dalam kegiatan ini mencakup banyak teknologi yang akan kita kuasai dalam studi CCNA kali ini. Apa? Ini mewakili versi yang disederhanakan dari bagaimana bagaimana jaringan bisnis kecil hingga menengah mungkin terlibat. Oke, note-nya it is not important that you understand everything you see and do in this activity. Feel free to explore the network on your own. If you wish to proceed more systematically, follow the step below. Answer this question to the best of your ability. Jadi di sini ada peringatan, ada note, catatan. Jadi tidak penting bahwa Anda memahami semua yang Anda lihat dan lakukan dalam kegiatan ini. Jangan ragu untuk menjelajahi jaringan ini sendiri. Jika Anda ingin melanjutkan secara lebih sistematik, ikutlah langkah-langkah di bawah ini. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan sebaik mungkin. Oke, step 1, identify common components of a network as represented in packet tracer. The icon tool at the bottom left-hand column has various categories of networking components. You should see category desk correspond to intermediary device and media. The connecting category with the lightning bolt icon represent the networking media support by packet tracer. There is also an device category and two categories specific to packet tracer: custom mat device and multi-user connection. Oke, pertama-tama mari kita lihat bagian pertama, mengidentifikasi komponen umum jaringan yang direpresentasikan dalam packet tracer. Toolbar icon di bagian bawah kiri. Toolbar icon bagian bawah kiri ini jadi toolbar itu memiliki berbagai kategori. Dua baris atas perangkat jaringan, baris atas ini perangkat jaringan, dan komponen perangkat, koneksi perangkat, beragam pengguna. Anda akan melihat bahwa saat kita mengklik sebagian baris atas ini, baris bawah berubah. Jadi saya akan mengklik
perangkat jaringan. Nah ini atas, nah bawahnya ini berubah. Oke, dan kemudian baris bawah akan berubahkan tadi udah. Switch hub perangkat nirkabel perangkat keamanan dan WAN. Jika kita beralih ke PC atau perangkat, kita sekarang bisa melihat komputer ke PC atau perangkat end device, PC komputer service dan lainnya. Ini memberikan gambaran singkat tentang apa yang masing-masing kategori tersebut. Oke, jadi di pojok kiri ini ada toolbar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama ada network device, yang kedua ada end device, yang ketiga ada components, yang keempat ada connection, yang kelima ada miscellaneous, dan yang terakhir ada multi-use connection. Oke, di network device ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian lagi. Yang pertama ada router, yang kedua ada switch, yang ketiga ada hub, yang keempat ada wireless device, yang kelima ada security, yang keenam ada WAN emulator. Oke, berikutnya ke end device. End device di sini ada dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada end device, yang kedua ada home, yang ketiga ada smart city, yang kelima ada industrial, yang terakhir ada power grid. Kemudian ada components. Ada components ada dibagi 3, board, actors, dan sensor. Kemudian ada connection. Connection ini maksudnya ini kabel. Oke, ada connection dan string cabling. Berikutnya ada miscellaneous, ada 1 di sini. Nah, jadi miscellaneous ini apa ya? Kayak riwayat penggunaannya. Terus kemudian ada multi-user connection. Mari kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. List the intermediary device categories. Jadi pertama mari kita mengidentifikasi perangkat-perangkat intermediate. Oke, jadi di perangkat intermediate itu ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, and ada WAN emulation. Jadi ada 5 intermediary device kategori. Oke, next. Without entering on into the internet cloud or internet cloud, how many icon in the topology request and point device? Only one connection leading to them. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak icon dalam topologi yang memiliki perangkat akhir atau end device tanpa menghitung awan internet atau awan internet. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Jadi jika kita hanya melihat dari kantor pusat nih, kita mulai dari kantor pusat. Di kantor pusat ini ada 4 perangkat akhir. Ada 4. Yang pertama ada tablet, ada home laptop, ada home desktop, dan ada inject. Ini 4 ini adalah perangkat akhir atau end device tanpa menghitung awan. Kemudian kita geser ke sini ada central office. Di central office ini ada 4, sama kayak yang di home office. Di sini yang pertama ada central server, ada PC1, PC2, dan PC3. Oke, kemudian kita geser ke branch office. Di sini ada banyak, ada 8. Ada branch server, laser, smartphone, quest, counting, dan sales. Jadi total di sini ada 16 perangkat akhir tanpa menghitung awan. Oke, selanjutnya
Without connection the two clouds, how many icons in the topology represent intermediary device multi-connection leading to them? Selanjutnya, berapa banyak perangkat intermediate yang ada dalam topologi tersebut tanpa menghitung awan internet. Jadi, jika kita hanya melihat dari kantor pusat, ada dua perangkat. Ada router nirkabel dan model kabel. Oke, jadi ini ada Ini adalah perangkat intermediate yang ada dalam topologi tersebut tanpa menghitung awan atau internet. Kemudian ada lagi di central office ada 6. Ada 6 perangkat intermediate, 1 switch dan 5 router. Yang ini jadi ada 1 switch dan 5 router, ada 1 2 3 4 5 dan ini switch. Oke, kemudian kita bergeser lagi ke branch office. Di branch office sendiri ada 3 perangkat intermediate, 1 router, 1 switch, dan 1 access point. Oke, ini 1 switch, 1 router, 1 access point. Jadi totalnya ada 11 perangkat intermediate tanpa menghitung awan. Next, how many end devices are not desktop computer? Oke, jadi selanjutnya berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop? Pertama kita lihat home office. Bisa dilihat di sini ada komputer desktopnya ada 1. Jadi yang bukan ada 3. Ada Inject, home laptop, dan tablet. Kemudian ke central office. Di central office ini dia ada 4 end device. Dan di sini yang bukan desktop ada central server. Kita geser ke branch. Di branch ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini yang bukan komputer device ada branch server, laser, smartphone, GUIS, iPhone 1, phone 1, dan phone 0. Yang ini yang bukan komputer desktop. Soal selanjutnya, how many different type of media connection are used in this network topology? Berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam jaringan ini? Jadi dalam topologi ini kita melihat ada 3 jenis koneksi media yang digunakan. Ada kabel tembaga, ada kabel serat optik, dan koneksi nirkabel. Oke, nah itu tadi adalah jawaban untuk bagian pertama. Mari kita lanjutkan dengan bagian kedua. Step kedua, explaining the purpose of the device. Jelaskan tujuan dari perangkat-perangkat BRIC tersebut. Yang A, in packet tracer, only the server PT device can act as a server desktop or laptop. PCS connection as a server based on your study so far explanation the client server model. Oke, yang pertama ini dalam paket tracer hanya perangkat server PT yang dapat berperan sebagai server. Desktop ataupun laptop PC tidak dapat berperan sebagai server. Berdasarkan pembelajaran Anda sejauh ini, jelaskan model client server. Client server dalam jaringan modern, host dapat bertindak sebagai client server atau keduanya. Perangkat lunak yang diinstal pada host menentukan peran yang dimainkannya pada jaringan. Server adalah host yang memiliki perangkat lunak terinstall yang memungkinkan mereka memberikan informasi dan layanan seperti email atau halaman web ke hosting lain di jaringan.
Klien adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Klien juga dapat dikonfigurasi sebagai server hanya dengan menginstal perangkat lunak server. Oke. Yang kedua, list at least two function of intermediary device. Sebutkan setidaknya dua fungsi perangkat perantara. Megenerasi dan memungkinkan ulang sinyal data. Yang pertama, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang Anda melalui jaringan dan internet network. Memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi. Mengarahkan data sepanjang jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan. Mengklarifikasikan dan mengarahkan pesan berdasarkan prioritas QoS. Mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Oke, berikutnya list at least two criteria of choosing a network media type. Sebutkan setidaknya dua kriteria dalam memilih jenis media jaringan. Cara memilihnya, jarak media berhasil membawa sinyal, lingkungan di mana media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, biaya media dan pemasangan. Lanjutkan ke step ketiga. Compare and contrast LAN and WAN. Langkah ketiga, bandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. A. Explain the difference between a LAN and a WAN. Give explanation of each. Jadi yang A ini kita disuruh menjelaskan perbedaan antara LAN dan WAN dan berikan contohnya masing-masing. B. LAN menyediakan akses ke pengguna akhir di wilayah geografis kecil, kantor pusat atau kampus sekolah dan kampus sekolah. Jadi kantor pusat dan kampus sekolah itu adalah contoh dari LAN. Untuk WAN, menyediakan akses kepada pengguna di wilayah geografis yang luas dalam jarak jauh mulai dari beberapa mil hingga ribuan mil. Metropolitan Area Network dan Internet adalah contoh dari WAN. Internet perusahaan juga dapat mengubah atau apa? Internet perusahaan dapat menghubungkan beberapa situs jarak jauh menggunakan WAN. Oke. Selanjutnya yang B, in the packet tracer network, how many WANs do you see? Di jaringan paket tracer, berapa banyak WAN yang Anda lihat? Internet in WANs. Ada 3 R2 the internet and the internet WANs. Oke, berikutnya ya, say how many LANs do you see? Berapa banyak LAN yang Anda lihat? Ada 3. Mudah dikenali karena masing-masing memiliki batas dan label. Yang D, the internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Internet pada jaringan packet tracer ini terlalu longgar dan tidak mewakili struktur bentuk internet sebenarnya. Menjelaskan secara singkat internet. Internet baik digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan-jaringan yang saling berhubungan. Internet works. Oke, berikutnya ya E. What are some of the common ways a home user connect to the internet? Apakah saja cara untuk yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Itu ada banyak. Salah satunya ada kabel, DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Yang F, what are some common methods the business use to connect to the internet in your area? Apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet wilayah Anda? Jawabannya adalah jalur sewaan khusus, metro E, DSL, kabel, dan satelit. Question. Now that you have had an opportunity to explore the network represented in this spec,
tracer activity. You may have picked up a field skill that you will like try, or maybe you would like the opportunity to explore this network in more detail, realizing that most of what you see and experience in Packet Tracer in is currently beyond your skill level. Here are, here are some challenges you might want to attempt. Do not worry if you cannot do them all. You will be a packet tracer master user and network design son now. Oke. Jadi sekarang setelah Anda memiliki kesempatan untuk mempelajari jaringan yang diawali dengan aktivitas paket tracer, ini Anda mungkin telah mempelajari beberapa keterampilan yang ingin Anda coba, atau mungkin Anda ingin kesempatan untuk menjelajahi jaringan ini dengan lebih rinci. Menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang Anda lihat dan alami dalam paket tracer saat ini berada di luar tingkatan keterampilan Anda. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin ingin Anda coba. Jangan khawatir, jika Anda tidak dapat menyelesaikan semuanya, Anda akan menjadi pengguna paket tracer yang mahir dan perancang jaringan dalam waktu dekat. Oke, jadi di sini kita dikasih challenge, ada 3. Sekarang kita baca yang pertama dulu. Add an and add an device to the topology and connect it to one of the LANs with a media connection. When else does this device need to send data to other end user? Can you provide the information? Is there a way to verify that you currently connect to the device? Oke, soal yang pertama, tambahkan perangkat ujung ke topologi dan hubungkan ke salah satu LAN dengan koneksi media. Apa perlu perangkat ini selain itu untuk mengirimkan data ke pengguna akhir lainnya? Bisakah Anda memberikan informasinya? Apakah ada cara untuk memverifikasi bahwa Anda telah menghubungkan perangkat dengan benar? Oke, yang pertama kita disuruh menambahkan perangkat ya. Jadi perangkat tuh ada di sini, ada end device. Sekarang kita tambahkan PC. Saya mau menambahkan di home office. Jadi kita taruh sini. Setelah itu bagaimana untuk menyambungkannya? Di sini kita menggunakan connection dan menggunakan copper string tow. Kita klik, kita pilih internet 3. Kita klik sini fast internet. Tunggu. Nah, di sini kita telah terhubung. Untuk mengeceknya kita bisa cek mengirimkan email ke tempat lain. Set ke home desktop. Nah, di sini violet. Kenapa violet? Karena ini masih belum terhubung. Nah, sekarang terhubung. Kita coba lagi. Masih violet. Kenapa violet? Karena kita belum mengkonfigurasikan IP-nya. Kita di home desktop ini. Nah, di sini kan sudah ada konfigurasi IP address-nya. Nah, kita lihat yang di sini yang baru kita tambahkan. Nah, belum ada, jadi makanya tidak bisa tersambung. Kita bisa tap lagi. Nah, identitas hilang. Sekarang kita tes untuk mengirimkan pesan. Kita dari PC 5 ini ke home desktop. Nah, di sini sudah tertulis successful. Berarti kita telah berhasil menyambungkan antara ini dengan perangkat yang di sini. Oke, challenge kedua. Add a new intermediary device to one of the network and connection it to one of the LANs of ones with a media connection.
What else does this device need to serve as an intermediary to other device in the network? Oke, jalan kode ini tambahkan perangkat perantara baru ke salah satu jaringan dan hubungkan dengan salah satu LAN atau WAN menggunakan koneksi media. Apakah yang perlu perangkat ini selain itu untuk berfungsi sebagai perantara untuk perangkat lain dalam jaringan? Oke, jadi di sini kita disuruh menambahkan perangkat baru salah satu jaringan dan hubungkan dengan salah satu LAN atau WAN menggunakan koneksi media. Oke, sekarang kita ke network device. Kemudian kita cari switch. Nah, kita tambahkan yang ini. Saya mau menambahkan di sini. Oke, multiplier switch. Bagaimana cara menyambungkannya? Kita ke connection, kita cari kabelnya yang copper straight out. Ethernet 1 ke sini. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah terhubung. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.